Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Maidita. Hari ini saya akan mempresentasikan telaziasis. Telaziasis, penyakit cacing mata atau sering disebut dengan istilah telaziasis, merupakan salah satu penyakit mata yang disebabkan oleh cacing telazia. Penyakit ini umumnya menyerang ternak sapi, kambing, domba, anjing, kucing, kerbau, kelinci, dan hewan lainnya. Cacing telazia hidup di dalam membran niktrin atau kantong konjungtiva atau ductus lacrimalisi. Hospes perantara. Sementara beberapa lusin spesies telazia telah dideskripsikan dalam literatur, hanya 3 yang dilaporkan menginfeksi manusia dan hanya 7 yang dilaporkan secara umum dalam konteks kedokteran hewan. Spesies yang tersisa kadang-kadang ditemukan pada burung atau mamalia liar. Inang perantara dari beberapa spesies telazia diketahui dalam setiap kasus mereka adalah lalat pemakan air mata genus Musca atau famili Muscidae, Portica atau famili Drosophilidae atau Vannia, famili Vanidae. Cara infeksinya terjadi infeksi cacing mata telazia sp dapat terjadi pada salah satu mata atau kedua mata. Pada hari ketiga atau keempat setelah infeksi oleh larva cacing dapat terjadi konjungtivitis ringan disertai lakrimasi. Pada perkembangan selanjutnya dapat mengakibatkan kongesti konjungtiva dan fotobia. Bila keadaan ini dibiarkan, dapat kekeruhan kornea, konjungtiva membengkak karena adanya penyumbatan ductus lacrimalis oleh nanah. Nah, di sini ada morfologi spesies. Secara taksonomi menurut Soulsby, telazia sp termasuk ke dalam kelas Nematoda, subkelas Secernentae, ordo Spirurorida, famili Telazidae, dan genus Telazia. Ciri umum telazia sp adalah memiliki tubuh berwarna putih susu, mulutnya tidak mempunyai bibir tetapi tepi anterior kapsula bukal terbalik keluar dan terbagi oleh lekukan menjadi 6 feston serta memiliki kutikula yang tebal bergaris-garis transversal. Cacing jantan dewasa memiliki ciri berukuran 8-12 mm. Ekor tumpul dan menggulung, tes-tes terdapat pada bagian pertengahan dari ekor dan memiliki spikulum yang tidak sama besar serta memiliki sekitar 14 pasang papila prekoakal dan 3 pasang papila pada kloaka. Sedangkan cacing betina dewasa memiliki ciri berukuran 12-21 mm. Vulva dari betina memiliki penutup yang terletak di bagian kiri anterior tubuh. Lubang vagina berukuran kira-kira 62-160 mm dan terletak pada bagian anterior antara esofagus dan usus. Bagian posterior terdapat uterus yang berisi telur yang belum matang dan pada bagian ujung ekor terdapat 2 plasmid sensorik. Telur pada mulanya berukuran 26-29 mikron, tetapi kemudian terenggang oleh perkembangan larva dan menjadi 207 kali 4 mikron. Betina dari telazia sp bersifat ovoviviparosa. Di sini ada siklus hidupnya. Siklus hidup telazia sp tidak langsung membutuhkan inang antara yaitu lalat famili Muscidae. Lalat terinfeksi oleh cacing stadium larva pada saat makan di sekitar mata inang definitif. Larva memasuki usus lalat dan menembus folikel ovarium, kemudian berkembang menjadi larva tahap kedua yang berukuran panjang 3-4 mm. Larva kemudian ekdisis menjadi larva tahap ketiga berukuran 5-7 mm yang merupakan larva infektif. Larva kemudian meninggalkan folikel ovarium dan berimigrasi ke bagian mulut lalat. Perkembangan dari larva tahap pertama sampai dengan larva tahap ketiga berlangsung selama 15-20 hari di dalam tubuh lalat. Larva infektif akan menginfeksi mata sapi ketika lalat makan sekitar mata
di sekitar mata sapi. Di dalam mata sapi, cacing akan menjadi dewasa dalam waktu 20-25 hari. Nah, di sini ada epidemiologi. Kejadian thalassiasis di Indonesia pada ternak sapi sudah banyak dilaporkan. Bahkan masalah yang timbul akibat infeksi parasit ini pernah dilaporkan di Kupang NTT, di Bali, dan di Timur Timur. Penularan penyakit ini tergantung oleh induk semang antara dari lalat yaitu Musca lavirpara dan Musca convexifront pada saat terjadi peningkatan kasus thalassiasis pada ternak. Nah, di sini ada patologi. Apabila serangan cacing mata tidak segera mendapatkan pengobatan, maka akan terjadi peradangan pada meluasnya pada konjungtiva dan menyebabkan kereatis, ulserasi kornea yang dapat melanjutkan kerusakan lensa dan iris mata. Pada serangan yang cukup parah, kornea akan mengalami fibrosis yang bersifat permanen. Nah, di sini ada gejala klinis. Gejala klinis terlihat adanya lakrimasi, kemerahan dan pembengkakan konjungtiva, fotobia, dan beberapa kasus terjadi keratitis dan keadaan melanjut dapat terjadi kebutaan. Gejala klinis yang paling umum dari thalassiosis adalah konjungtivitis, hipertrofi konjungtiva, lakrimasi yang berlebihan, penyumbatan ductus lacrimalaris, dan rekatitis. Gejala klinis tersebut dipengaruhi oleh jumlah cacing, habitat cacing, dan respon imun dari inang. Nah, diagnosa didasarkan atas ditemukan cacing Thalassiya sp pada kantung konjungtiva dengan jalan membuka kedua kelopak mata. Nah, di sini ada pencegahan dan pengobatan. Pengobatan serangan cacing mata Thalassiya sp pada sapi ada beberapa obat yang disarankan, antara lain piperazine 3% diteteskan pada mata yang terinfeksi, larutan borcin AC 3% diteteskan pada mata, tetramizol 15 mg per kilo berat badan. Nah, pencegahannya dilakukan penyemprotan secara teratur untuk membasmi vektor penyebab penyakit ini. Nah, di sini ada contoh-contohnya thalassiasis pada hewan. Nah, di sini ada jurnal Pengabdi Masyarakat Peternakan volume 1 nomor 2 tahun 2016. Nah, di sini ada daftar pustaka, mengambil 3 buku dan 2 jurnal. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.